punya simpanan di koperasi, sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat peminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Untung ibu-ibu mengerti kondisi darurat yang kami hadapi dan sepakat meminjamkan Rp500.000, meskipun tabungan saya masih sedikit. Pinjaman boleh dikembalikan sekaligus saat jatuh tempo 4 bulan lagi. Sistem ini pas sekali dengan kondisi pendapatan kami. 4 bulan lagi, Pak Rusli ada kerjaan borongan dan saya bisa ngeburu karena musim panen. Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Oke, sekali lagi Bu. Ibu ingat di pelatihan kami kan pernah diajari tentang Ini sekali lagi ya. pinjaman. Sebelum Coba meminta, perhatikan. harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berutang? Apakah kita mampu membayarnya kembali nanti? Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Kita harus membandingkan dan memilih tempat meminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihlah tempat peminjam yang menawarkan total pengembalian terkecil dan koperasilah pilihan saya. Sayangnya, saya tidak punya simpanan di koperasi sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat peminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Untung ibu-ibu mengerti kondisi darurat yang kami hadapi dan sepakat meminjamkan Rp500.000, meskipun tabungan saya masih sedikit. Pinjaman boleh dikembalikan sekaligus saat jatuh tempo 4 bulan lagi. Sistem ini pas sekali dengan kondisi pendapatan kami. 4 bulan lagi, Pak Rusli ada kerjaan borongan dan saya bisa ngeburu karena musim panen. Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Oke. Apa Ibu yang bisa dipelajari dari video barusan? Pentingnya menabung. Ya, pentingnya menabung. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah bagaimana solusi Bu Lili tadi menghadapi masalahnya tadi berdasarkan video tadi Bu? Mengelola pinjaman. Mengelola uang pinjaman. Mengelola uang pinjaman, merencanakan dengan matang terkait hutang atau pinjam. Kalau misalkan tadi direncanakan dengan baik, pasti bisa begitu ya untuk dikembalikan sesuaikan dengan kondisi keluarga ibu, penghasilannya, ya gitu. Jangan mentang-mentang sehari ini banyak yang meminjamkan dengan mudah, lembaga misalkan koperasi ya yang pakai motor itu. Tapi kita harus berpikir, kita mudah meminjam tapi mengembalikannya mudah atau tidak, sesuai atau tidak. Kita harus berpikir, belum ada hutang saja pengeluaran sudah tidak cukup, apalagi ditambah dengan hutang. Maka tadi solusinya lebih baik bagaimana ketika kita ada kebutuhan yang mendadak. Biasakan menabung. Sudah berapa sekarang tabungan Ibu? Bu Siti udah berapa tabungan? Ada yang menabung rutin? Celengan boleh. Yang di lembaga ada di bank misalkan? Atau nebeng ke anak di sekolah? Udah dia. Belum mulai lagi ya? Tapi nanti biasakan, walaupun misalkan uang yang ditabungkan sebagian uang ibu dititip ke anak, tapi usahakan itu anak yang menabung, membiasakan anak supaya menyisihkan. Kalau bisa, ya anak itu sendiri yang menyisihkan uang dari jajannya. Tapi kalau tidak ya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke, nah tadi ya, tempat meminjam itu ini ada beberapa pertimbangan. Misalkan ini sumber pinjamannya dari mana saja, prosesnya cepat atau mudah. Ini ada dari saudara, kerabat dekat, rentenir, termasuk bank keliling ya itu ya. Ya, kenapa disebut rentenir ya? Tadi karena bunganya ya besar. Kelompok simpan pinjam, PKK arisan, koperasi simpan pinjam, bank pasar dan sebagainya. Banyak tempat pinjam hari online juga bisa hari ini ya. Ya, saya kadang
kalau misalkan di jalan lagi butuh pulsa, ya itu ngutangi ke online aja. Tapi ya tadi itu hanya untuk kebutuhan. Prosesnya yang cepat dan mudah. Kita cari prosesnya yang paling mudah, yang paling cepat, yang tidak terlalu ribet, yang sesuaikan dengan keadaan keluarga kita. Kalau saudara mudah, tapi belum tentu mau meminjamkan, betul. Mudah sih, tapi belum tentu manena minjamkan, tergantung manena ya uang atau tidak. Ya oke, belum tentu deh. Ya. Rentenir, ini mudah. Ya, biasanya cukup apa? KTP saja. Gitu. Ya betul. Bank keliling itu dia cukup KTP saja, cuman memang jumlah pinjamannya awal-awal dibatasi. Kelompok simpan pinjam arisan mudah selama uang tersedia. Ya betul. Ini kalau arisan selama uangnya ada, kelompok simpan pinjam ini selama uangnya ada bisa, tapi mereka terbatas dananya. Kemudian ada koperasi simpan pinjam, cenderung rumit. Ya betul ya, karena memang tadi harus ada persyaratan, kemudian biasanya harus ada apa, jaminan. Ya, kalau kita nggak punya gimana? Beda sama bank kelilingnya, kadang nggak ada jaminan juga dia jalan. Kemudian bank pasar rumit ya, kayak bank-bank biasa itu rumit ya. Kalau kita mau pinjam ke BRI, rumitnya belum harus, misalkan kalau mau kur kita harus punya usahanya apa, kemudian ada surat keterangan SKHU nanya dan sebagainya. Ah ya, kecil. Kemudian perlu jaminan. Kalau saudara biasanya tidak ada jaminan. Jaminannya jarang saudara, misalkan pinjam, jaminannya nawan gitu, jarang. Kemudian kalau rentenir tidak, kecuali dalam jumlah banyak. Biasanya kalau sedikit bank keliling nggak ada jaminan. Tapi kalau jumlahnya banyak, ya biasanya ada jaminan. Tapi saya nggak terlalu hafal sih, gitunya belum pernah. Kelompok simpan pinjam tidak, biasanya ini nggak ada karena dia sudah jadi anggota. Koperasi perlu, umumnya tanah kendaraan bermotor, biasanya koperasi ada. Kemudian bank pasar perlu, biasanya ada. Ada batasan maksimal, ya tergantung ini ya. Ada batasan maksimal pinjaman, biasanya ada di bank aja ada ya. BRI misalkan maksimal 25 juta kita quote pinjamnya. Gitu. Kecuali kalau memang usahanya besar dan tadi apa nih? Jaminannya besar. Bunga pengembalian biasanya kalau di keluarga rendah atau tidak berbunga. Nya orang minjem 20.000 misalkan, biasanya sok balikan 20.000 kecuali yang misalkan kurang kali ceng-cecan sekali yang modal. Ya itu. Kemudian kalau bank keliling tinggi sekali, betul, karena dia kosnya dihitung juga, karena dia kan tiap hari juga naginya. Itu sudah juga dihitung juga ya keuntungannya, transportasinya. Kalau misalkan PKK, ya tergantung kesepakatan. Koperasi tergantung juga peraturan yang berlaku kesepakatan. Ini sama juga. Bunganya ya tinggi, cenderung rendah. Periode cara pengembalian bisa disesuaikan, tidak bisa disesuaikan, tidak. Jadi kalau kira-kira ibu mau minjem kemana nih? Nah, di sini ya, mudah, tidak ada jaminan. Ya, batasan, ya ayatlah batasan paksi ya suka ada, misalkan orang boga 25 juta gitu. Bunganya rendah, kadang nggak hubungan. Kemudian periodenya bisa disesuaikan secara kekeluargaan. Aduh, can aya ieu naon? Ya, ya. Biasanya pan orangnya nginjem tempo lah sebulan itu. Bisa bulan teh aduh can aya gitu ya. Atau bisa disesuai. Tapi kalau ke bank bisa gitu tuh. Bisa. Cuma tidak. Cuman orang jadi nama kita kurang baik di bank itu, ketika kita mau pinjam susah. Blacklist biasanya gitu ya. Oke, itu cara memilih tempat meminjam. Silahkan nanti kalau ibu mau kira-kira mau meminjam sesuai dengan kebutuhan tadi, mendesak, kira-kira tempat meminjam yang lebih baik yang mana. Usahakan malah tidak boleh meminjam. Harus solusinya adalah ada tabung. Nanti kita belajar bagaimana tentang